Aku dulu ingin menyakiti diri aku sendiri. Nah, bentuknya gimana? Pas Misalnya, lagi di rumah sakit jiwa atau di rumah? Di rumah dan di rumah sakit jiwa. Misalnya naik ke kasur terus berusaha lompat, berusaha jedotin pala ke tembok. Jadi diikat di kasur gitu biar nggak sempat. Terus sampai dimasukin ke ruangan yang penuh busa, tahu nggak? Jadi Iya, tahu. tembok atas bawah lantai itu busa semua, empuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ada Mama dari Yova. Bagaimana perasaan seorang ibu yang memiliki anak dengan gangguan jiwa dan pernah melaluinya serta recovery, sehingga bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya, apalagi khususnya untuk para perempuan ya, agar ke depan apa diskusi kita ini bisa menjadi mengambil hikmahnya, gitu loh. Nah, bagaimana langkah-langkahnya dan bagaimana penerimaan untuk menerima anak secara utuh. Oke, kita akan masuk pembahasannya. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, Mbak Popi. Waalaikumsalam. Ibu panggilannya siapa nih? Ibu siapa? Eva. Ibu Eva. Iya. Ibu Eva aktivitasnya sekarang ini lagi ngapain? Saya ngajar, terus juga jadi penulis juga. Saya punya penerbitan sendiri, penerbitan indie. Ibu punya anak Yova, Iya. bener kan ya? Iya. Yova itu pernah berada sebagai orang dengan gangguan jiwa. Betul. Apa yang ibu rasakan? Iya, pedih ya, terus terang nggak nyangka gitu, karena memang Yova itu dari kecil terakhir bayi imut, ya manis, dan disayang gitu sama semua orang, kayak family sweetheart lah istilahnya gitu. Jadi kalau tiba-tiba Yova depresi terus meledak, itu bener-bener satu musibah buat keluarga, yang apalagi saya ibunya tuh sedih banget gitu loh memang. Jadi ujian dari Allah tuh luar biasa gitu Mbak Popi yang kita rasakan waktu itu, apalagi terutama saya ya, dan nggak nyangka gitu. Mungkin kalau dari kecil ada kelihatan gejala apa, mungkin kita bisa ini ya, sudah terlihat, tapi dari kecil itu dia cerdas gitu kan, siswa berprestasi, dapat beasiswa gitu, jadi menang Olimpiade Science tuh kayak pernah mewakili sekolah Olimpiade Science gitu. Jadi terus juga anak yang manis, nggak pernah membantah orang tua gitu, selalu menyenangkan hati mamahnya gitu. Jadi sesuatu yang mengagetkan gitu. Mungkin dari kecil bandel, mungkin kita udah ya udahlah gitu, tapi ini benar-benar shock sih Mbak. Nggak pernah ngelawan juga. Nggak pernah melawan, selalu manis, tapi mungkin itu yang ternyata tanda kutip malah jadi masalah. Karena dia nggak pernah ngungkapin Iya, perasaannya. betul. Nah, tadi kan sempat disampaikan sama Yova ya, kalau kamu lihat dari part 2 ya, mungkin ya, kamu bisa ngelihat bahwa Yova bercerita di situ ya, Ibu, bahwa ada sebuah titik balik, yaitu pada saat SD, ya kan, mengalami sebuah perceraian orang tua. Iya, betul. Nah, itu apa yang terjadi dengan Yova di situ? Iya, sebenarnya sih Yova harusnya tidak menyaksikan hal-hal yang emang nggak boleh dilihat anak-anak ya. Saya bukan menceritakan aib keluarga, tapi berniat sharing ini gimana caranya supaya orang tua itu memang memproteksi anak kita sendiri. Caranya bagaimana ya? Jangan berantem di depan anak-anak gitu loh. Ayah tahan coba emosinya, ibu juga tahan emosinya, di manage rumah tangganya gitu. Jadi memang kalau sudah punya anak ya niatnya nggak cuma sekedar cinta-cintaan, bukan sekedar ego, tapi ada hati yang harus kita bimbing nih. Jadi jangan sampai nanti, sekarang memang impactnya nggak kena ya Mbak ya, tapi Yova melihat kekerasan dalam rumah tangga, percekcokan orang tua itu ternyata membekas, dan pengaruhnya itu nggak 1-2 tahun, tapi nanti ketika dia mulai masa-masa remaja itu yang kenanya tuh pas remaja gitu loh ya. Iya. Tapi Ibu, by the way, Ibu nggak keberatan untuk menceritakan kisah ini ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak keberatan. Karena memang perceraian di Indonesia ini sudah sangat marak ya. Kalau misalnya kita datang ke pengadilan agama, maaf, saya selalu ketemunya ibu-ibu muda yang menggugat. Usia 25-30 bawa balita, gugat
Itu saya alami sendiri gitu. Jadi sekarang kalau saya berpikir ini saya alhamdulillah sudah bisa melewati ini, Yova bisa melewati, dan kami juga ada di lingkungan keluarga yang sangat suportif gitu. Tapi kan nggak semua orang seberuntung ini. Terus gimana coba generasi kita, anak-anak kita yang masih kecil-kecil, ibu-ibu muda, terus bagaimana mereka survive gitu loh. Itu yang makanya kenapa saya bersedia untuk speak up, untuk menjadi temannya diskusi Mbak Popi. Pada saat kecil berarti Yova menyaksikan adanya cekcok ya orang tua. Iya, betul. Sekedar cekcok atau sekedar ada gerakan-gerakan lain kayak kekerasan? Udah kekerasan fisik sih sebetulnya, kekerasan dalam rumah tangga ya, kayak pukulan dan sebagainya seperti itu. Cuman memang saya nggak mau terlalu membahas itu. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengelola emosi sih, Mbak. Terus anak juga menyaksikan masalahnya. Kemudian pada saat SMP, Yova itu mengalami masalah bullying. Iya, betul. Seberapa ibu mengetahui? Yova cerita sih terus terang, dan yang saya menyesal. Dia kan seperti katain bahwa dia adalah kuda. Iya, Yova memang cerita waktu itu memang terus terang kami deket ya, sangat terbuka satu sama lain. Tapi salahnya saya di situ tidak mengenali rambu-rambu itu gitu. Entah karena sayanya sibuk atau saya ingin Yova itu pengen jadi kuat, sebenarnya bukan kuat sih, jadi anak yang populer di antara teman-temannya gitu. Saya berpikirnya Yova itu adalah abangnya, karena abangnya itu seseorang yang di teman-temannya itu dia sering diledek, tapi dia termasuk yang populer sampai masuk majalah sekolahnya, jadi the best the most popular boy gitu loh. Tapi bukan karena pinternya, karena lucu dan pinter gaul. Nah, saya sosialnya baik. Yes, sosialnya baik. Saya nganggapnya Yova adalah abangnya, itu salah saya. Saya membandingkan si anak ini dengan kakaknya. Iya, contohnya aja abangnya nih kalau di seterap bu guru misalnya, disuruh berdiri kaki satu, dia bukannya sedih tapi bikin teman satu kelas ketawa. Nah, Yova menghibur. Yova beda. Yova karena sensitif, perfeksionis, kan anak pinter, dia beda. Nah, ini saya salah, anak saya itu saya samain gitu loh, si abang sama si ade ternyata punya dua karakter yang berbeda. Cuman Yova tuh dari kecil suka jealous, malahan terbalik. Adek jealousnya, Mama kenapa sih kalau bercanda sama abang, Mama ketawanya ngakak, kalau sama aku hehehe kayak garing gitu loh. Nah, mungkin salahnya di situ. Saya ya udah, Yova pengen kayak Mas nih, ya udah Yova kalau diledekin temen ya udah gitu. Nah, pas dibilang muda, ibu akhirnya responnya biasa aja. Iya, dan saya pikir kayak nggak nyambung ya, nggak kepikiran anak saya tuh sakit dikatain kuda. Menurut saya tuh lucu aja, menurut saya ya ada kuda meringkik, kamu meringkik lagi aja. Itu salahnya fatal di situ. Saya nggak tahu anak saya tuh sepeka, sesensitif itu. Nah, mungkin buat ibu-ibu ya, pada saat anaknya pulang dari sekolah, emang Yova ada sedih nggak wajahnya pada saat pulang? Iya sih. Karena kan yang ngatain itu satu angkatan loh. Iya, sayangnya salahnya saya itu dia pulang, saya belum pulang. Saya dulu wanita karir. Saya sering keluar kota 2 minggu, traveling gitu, keliling Indonesia, nggak pulang. Jadi setelah berpisah sama suami, saya tinggal sama orang tua. Jadi saya nggak lihat anak saya gimana. Dari sini jadi kendala. Pada saat Yova mau menceritakan persoalan, dia nggak tahu mau cerita sama siapa. Iya, sebenarnya bisa cerita sama saya, cuman sayanya kurang peka. Tambah lagi tadi kan aktivitasnya harus ngantor. Saya yakin bisa kok dek gitu. Kayak kakaknya aman gitu kan. Pada saat SMA itu Yova itu kan mengalami perubahan di mana dari sekolah negeri menjadi swasta menjadi sekolah negeri. Nah, itu ada kelihatan nggak sih anak ini ada tekanan? Sangat. Ini sebenarnya kalau saya pribadi sih kurang setuju ya Yova masuk negeri, tapi ini hanya Yova yang memang ambis gitu, karena dia ngerasa teman-teman SD-nya yang satu lifting, yang sama-sama misalnya 3 besar sekolahnya SMP negeri, SMA negeri, dan yang nggak dapat negeri itu tanda kutip yang masuk swasta itu tanda kutip stigmanya kurang pintar. Saya malah dari awal sudah sangat khawatir, tapi Yovanya aku mau negeri, aku harus negeri supaya aku bisa masuk UI gitu. Iya. Dari kecil memang sudah cita-cita ya, sudah saya tanda kutip brainwash nih dek, kuliah bagus di sini saya ajak memang gitu. Di UI. Iya, memang saya udah setel dari kecil. Kalau abangnya di setel nih bang, nanti kamu seperti ini dari kecil.
Yova memang udah disal nih kampus mama nih psikologi nih nanti kamu kalau jadi memang psikologi juga mama juga, Umi juga mama juga. Oke, jadi Yova adalah miniatur ya? Bukan miniatur sih sebenarnya. Jadi saya sebenarnya udah di-style loh, Yova udah di-style. Berarti kan dalam pikirannya ideal itu ini. Iya sih. Jadi saya melihat bakat anak masing-masing ya. Namanya juga Ashifa, penyembuh. Jadi saya melihat dari kecil itu kalau saya sakit, Yova datang masih kecil loh, dia umur 3 tahun. Iya, bawa gelas minum, terus dia bawa main dokter-dokteran, saya diperiksa. Nah, saya pikir cocok memang namanya Ashifa gitu. Dia lahir dia juga memang menyembuhkan mantan suami sama saya dulu yang berantem, terus dengan adanya dia jadi adem. Oke, nah kemudian pada saat SMA tiba-tiba dia berpikir terlalu overthinking. Overthinking, iya. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu hingga Yova itu berpikir masalah alam semesta? Iya. Masalah Tuhan, masalah dirinya, itu apa yang dipikirkan? Iya, memang gimana ya, Yova itu beda ya sama anak-anak kebanyakan atau bahkan dari abangnya. Dari kecil memang dia suka melontarkan pertanyaan atau pernyataan yang sebenarnya di usia dia tuh menurut saya belum pas gitu loh. Kayak misal sering nanya, nanti kenapa ya, kok aku kayak Putri ya, kok aku diikat di ruangan, aku nggak boleh keluar kemana-mana, aku cuma dikasih makan. Iya, hal-hal yang sebenarnya saya mungkin bisa persepsinya bawa kemana, cuman saya nggak tahu cara memberitahu kepada dia gitu. Terus masalah, ya benar, masalah dunia ini kenapa kita ada, itu kan hal-hal yang harusnya nggak kepikiran sama anak-anak kita biasa. Nggak kepikiran sama anak biasa. Terus saya juga bingung gimana cara menjelaskannya, karena di sekolah sebenarnya dapet, cuman mungkin sedikit-sedikit. Nggak holistik. Iya, nggak holistik. Jangan-jangan dia berpikir mengenai black hole lagi nih. Saya nggak tahu di belakang lorong waktu. Yova, kamu bicara mengenai black hole nggak? Iya, kan, bener. Lorong waktu. Kepikiran loh lorong waktu. Reinkarnasi. Ya Allah, teman-teman. Reinkarnasi. Reinkarnasi dia pikirin. Apa namanya? Jangan-jangan nanti kita sebelum ini aku gimana ya? Kan kalau di psikologi kan kita tidak menafikan reinkarnasi kan? Saya juga belajar. Iya, emang cocoknya psikologi. Karena itu semua terjawab di teori-teori psikologi. Kamu akan menemukan jawaban itu ya, Pak. Iya, misalnya mungkin aku zaman dulu Putri Raja. Mungkin kalau orang lain yang mendengar kayak gitu bilangnya dia tanda kutip tidak waras. Tapi kalau karena saya paham, oh ya bisa aja sih, kita dulu adalah kita zaman dulu kita selalu memahami perspektif orang. Seperti itu. Jadi orang itu bicara itu oke, kita paham. Iya, kalau orang bicara lorong waktu kita terima. Nah, itu hal-hal yang saya takut untuk cerita ke si Yova ini. Oke. Kemudian pada saat Yova itu terlalu overthinking hingga dia pingsan, berapa lama dia pingsan? Sebenarnya bukan pingsan ya, hilang kesadaran gitu, karena dia seminggu nggak tidur. Jadi ibu-ibu juga perlu dicek anak-anak ya. Kalau anak-anak udah begadang, harus kita lihat dia nggak bisa tidur, udah itu harus ambil take action deh. 2 hari nggak bisa tidur itu udah bahaya ya. Terus itu dia bukannya pingsan dalam artian nggak bangun, tapi memang ngeblank ya. Jadi dia hilang ingatan, bukan hilang ingatan gila, dia nggak tahu dirinya siapa. Nah, gitu pada loh. saat ditemukan kan dia nggak tidur seminggu, tiba-tiba dia bangun, terus ibu nanya, kamu kenapa gitu nggak? Bukan ditemukan hilang fisik, tapi dianya nggak sadar. Ya, oke. Nah terus? Kita udah nggak bisa komunikasi sama dia. Sempet apakah menjerit pas bangun, kan bangun tidur tuh Yova tidur? Enggak, bukannya menjerit, tapi dia ngomong, mama awas, itu internetnya ada yang nyadap, kita sedang diawasin. Oke, satu. Terus itu papa intel, papa itu maksudnya papa tirinya, om itu intel mah, kita lagi diawasin. Gitu. Udah mulai halusinasi. Terus om itu non muslim mah, hati-hati gitu. Nah kayak hal-hal yang aduh, hal-hal yang memang iya benar, keluarganya dulu pernah di Yova, sebenarnya itu di alam bawah sadar Yova, saya pernah cerita, iya, papa ke mantan suami, suami saya yang sekarang itu dulu diurus sama keluarga pamannya yang istrinya non muslim, orang Batak, disayang banget gitu loh. Iya, jadi alam bawah sadar dia. Itu benar semua ya kisahnya ya? Semua.
Jadi Yova menceritakan semua itu benar berarti ya? Iya. Yang dia simpan itu tetap dicerita. Dan sebenarnya Yova kayaknya nggak tahu hal itu deh. Kenapa? Karena ini kerja bawah sadarnya dia. Iya. Oke. Nah kemudian pada saat itu apa yang ibu lakukan? Ibu bawa kemana? Iya, salahnya waktu itu saya nelfon suami, terus nelfon papa mama, nelfon adik-adik saya juga, terus kita ngajiin Yova karena memang udah kayak orang gejala kayak kemasukan gitu loh, suaranya udah berat, bukan suara dia, terus tenaganya juga kalau lagi pengen sesuatu kita larang, misalnya naik tangga kan kita khawatir dia jatuh, kita tahan, terus dia kekuatannya tuh ditahan sama 3 orang pria dewasa juga dia bisa berontak gitu loh. Nah, akhirnya mengkhawatirkan ya. Makanya menghubungi. Sebenarnya kalau di ngajiin dibawa kemana, ke ruqyah? Akhirnya karena udah seminggu ya berapa gitu kita ngajiin, kita baca ruqyah dia nggak sembuh-sembuh, akhirnya kita bawa ke ruqyah gitu. Mungkin yang perlu kita perhatikan adalah praktek ketika anak atau siapa itu menginap gitu loh. Itu yang perlu kita perhatikan. Sama mungkin gini ya, dari segi ruqyah tetap dijalanin dari ngajinya untuk menghilangkan jin-jinnya atau setannya, tapi pendekatan secara psikologinya mungkin iya juga. Iya, betul. Tambahan ya. Jadi ada perubahan kayak begitu. Iya, jadi mungkin terapi ruqyah itu bukannya salah atau apa, cuman mungkin harus kita lihat bagaimana ketika apakah memang harus seseorang itu dirawat, terus ketika dirawat bagaimana perlakuannya gitu kan. Kalau bicara masalah Yova pernah diborgol ya, sampai ada bekasnya di tangan itu kan, diborgol pakai borgol besi gitu kayak yang jadi borgol. Pas lagi di ruqyah Yova diborgol besi. Iya, supaya kan mungkin karena dia ngamuk-ngamuk atau dia berontak kan. Itu diborgolnya di mana? Di tempat tidur kah? Di ranjang ya dia ya. Di ranjang ya. Jadi kamu diborgol seharian, terus kamu mau pergi itu nggak bisa. Nggak bisa. Terus jadinya berontak kan kayak gini. Berontak. Jadi luka. Sampai sekarang nih ada bekas luka. Di rumah sakit juga sama, diborgol tapi pakai borgol kain yang lebih aman gitu kan. Oh, kalau borgol kain itu dia iya, jadi mungkin nggak bakal nyakitin kan. Jadi itu tapi bekas juga nggak? Nggak ada bekasnya. Jauh lebih baik kalau di rumah sakit jiwa ya. Iya, jadi mungkin itu ya penanganan itu yang harus diperhatikan. Penanganan itu yang harus diperhatikan. Terus juga mungkin kita nggak semua hal itu ruqyah gitu loh. Jadi saya juga dulu nggak ngehnya karena bukannya kita nggak tahu masalah psikiater, masalah psikolog, tapi kita nggak ngeh karena memang gejalanya kita beda sekali. Apa yang dilihat dari gejalanya Yova? Suara berubah, terus ngaku dirinya siapa, kayak orang kerasukan gitu loh. Nah itu dia. Mungkin kalau aku juga ngeliat juga akan lihat ini kerasukan. Kayak misalnya saya pernah di rumah saya ada mbak yang seperti itu kerasukan. Akhirnya kita pencet jempolnya terus lagi pergi. Iya, gitu betul sudah kan, seperti itu. Kan dengan baca-bacaan doa-doa ruqyah dan dia pergi dan dia benar-benar sadar gitu loh. Oke, ini tuh bener. Tapi ini cuma sebentar karena memang ruqyah itu pada saat treatment betul muntah terus sadar. Kalau ini tidak sampai seminggu lebih, 2 minggu lebih. Berarti itu masalahnya secara psikologis. Nah, mungkin ini tambahan aja sih ya. Kalau di ruqyah dia biasanya sebentar, dia pergi beberapa kali, tapi kalau misalnya sampai bentuknya adalah berhari-hari, ini mungkin harus ada penanganan tambahan profesi lain. Iya, betul. Selain tadi dari bacaan doa. Nah, kemudian akhirnya Yova karena tidak berhasil di situ, dibawalah ke rumah sakit jiwa. Iya, akhirnya ya karena memang kita melihat malah makin buruk ya di sana, nggak tega juga karena dia harus maaf minum air pipisnya sendiri untuk treatment. Ya Allah, jadi kita nggak tega ya, bukannya malah makin membaik, malah makin kondisinya makin mengenaskan gitu. Akhirnya kita beruntung sekali ketemu rumah sakit umum Duren Sawit ya. Di sana memang bukan rumah sakit khusus jiwa saja, rumah sakit umum, tapi memang punya poli jiwa yang sangat bagus sih menurut saya. Penanganannya Masya Allah. Jadi memang 3 minggu di sana, benar yang Yova ceritakan itu di berapa ya, 10 hari pertama memang dia ditaruh di bangsal yang kita nggak boleh tengok. Nah, gitu. apa rasanya Ibu pada saat melepaskan bahwa Yova harus tinggal di sana selama 21 hari? Ya, saya nggak bisa berhenti menangis terus terang sebagai ibunya, tapi menurut saya itu adalah ikhtiar yang terbaik ya, karena memang mungkin saya beruntung sedikit dari latar
psikologi, jadi agak sedikit paham terus juga rela gitu melepas. Iya, tapi saya membayangkan kalau itu ibu-ibu lain mungkin nggak terima anaknya masuk rumah sakit jiwa gitu kan. Dan ada juga pasti ketakutan nih, anak saya bisa sembuh nggak ya, anak saya bisa, pasti begitu. Nah, saya pasti menangis setiap hari, ya pasti lebih mengencangkan doa sama Allah, membayangkan yang positif aja. Yova bisa kembali pakai baju seragam putih abu-abu, nantinya bisa kuliah, bisa berkarir. Jadi saya hanya membawanya ke arah positif, doa. Karena 10 hari itu kita sama sekali nggak boleh. Saya sempat pernah ditemenin sama papa tirinya Yova datang ke sana, ya hanya bisa sampai pintu gerbangnya saja. Dan sedih banget melihat tiba-tiba ada mobil yang isinya bawa pasien yang belum 100% pulih, itu yang lagi parah-parahnya, dan itu saya cuman bisa menangis gitu loh. Dan tetap setiap hari saya kontak rumah sakit, gimana kabarnya Yova, itu bisa. Karena gitu memang loh. kan dia nggak boleh ketemu, dan Yova ternyata lagi memang parah-parahnya. Lagi parah-parahnya di 10 hari pertama nggak boleh ketemu, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri pasien yang memang ada di titik yang sama waktu ada mobil isi pasien itu. Jadi biasanya pasien dari bangsal itu, terus mereka mungkin acara apa, dibawa kemana, terus dibawa mobil lagi. Nah, saya melihat pergantian itu gitu. Ya, jadi menyedihkan ya? Iya, menyedihkan sekali, dan apa ya, nggak bisa diceritakan lah. Mungkin kalau misalnya sakit fisik kita masih bisa bagaimana ya, tapi kalau ini kan sakit yang kita nggak terlihat. Melahirkan, nih ibu-ibu mungkin bisa, karena nonton mungkin ibu-ibu ya. Kalau dibandingkan rasa sakitnya itu melahirkan, lebih mana sakit pada saat melihat anak mengalami yang ini. Jadi lebih sakit lagi melihat anak mengalami gangguan jiwa seperti ini sakit ketimbang banget. melahirkan. Iya, karena kita kalau melahirkan kan kita masih ada hope ya, masih ada harapan. Terus nanti sebentar lagi gitu sebaiknya, kalau ini kan anak sudah kita didik, kita asuh baik, kita merasanya sudah mendidik dengan baik, menjaga, terus kok masih kena gitu. Dan itu hal yang masyarakat masih berpikirnya ini aib sekali ya, terus gimana masa depan dia gitu. Jadi di antara yang hopeless, tapi di satu sisi juga saya harus kuat gitu kan, harus berpikir positif, tapi di satu sisi ngelihat yang di depan mata ini yang nggak sanggup ya. Iya, nggak sanggup benar sebenarnya sih gitu. Nah, kemudian setelah itu bisa bertemu dengan Yova, apa perasaannya? Terus Yova berespon nggak ketemu? Ya berespon ya, kayak anak kecil menurut saya. Jadi kayak anak kecil, saya inget dia kayak usia 5 tahun ngelihat mamanya pulang kantor bawa oleh-oleh. Mama, senengnya tuh seneng yang sangat ini gitu loh. Apa rasanya? Ya rasanya, aduh, nggak bisa saya kalau bisa nangis kali ya. Rasanya apa ya, ngelihat dia pakai seragam baju di rumah sakit, ya pakai celana yang segini, baju gombrong, terus ngelihat mama, suaranya tuh suara anak kecil gitu loh. Jadi kayak aduh anakku gitu, tapi saya melihat ada sedikit harapan gitu dia sembuh, karena saya jaga bawa makanan, terus di dalam kan orang tuanya boleh masuk ya, makan dilahap. Terus kita juga ngelihat teman-teman dia yang masih kondisinya lebih parah dari Yova, ngobrol. Yovanya jadi di sana jadi kayak konseling juga. Dia kayak konselor. Kamu ketawa lagi Yova. Jadi ada teman dia yang parah sini gitu kan, yang guling-guling, dia kayak konselor, saya ketawa ya. Teman kamu pas lagi kamu lihat teman kamu yang guling-guling, kamu malah nenangin, terus jadi ngasih makan. Kalau orang lain takut sama pasien ini, kalau dia malah malah jadi jadi meskipun sakit juga bawaannya dia bawaan konselor. Oke, setelah itu pas pulang Yova akhirnya menjadi lebih hebat kan? Yova pas pulang transisinya masih masih terus terang, karena kan dari yang tadinya tertutup, terus juga dia tiba-tiba harus masuk ke lingkungan sekolah, dia harus kuat ya, terus udah gitu nguber juga 3 bulan pelajaran itu dia harus remedial, ke semua guru dia harus datengin. Gurunya bilang, bagusnya sekolahnya itu bilang Yova bisa asal dia 3 bulan remedial nguber. Selama 2 minggu dia harus nguber semua ulangan-ulangan, ujian-ujian yang dia tidak ikutin. Tapi kan Yova baru selesai. Iya. Dan dia bisa ngejar itu, luar biasa Yova. Bisa, itu alhamdulillah, itu sih kekuatan. Keren, Yova, kamu tuh hebat banget. Terus ada tertekan
nggak sih Yova ngejar-ngejar itu? Enggak, malah guru sejarahnya pernah bilang ini adalah presentasi terbaik dari murid saya selama saya mengajar, percaya diri. Dia waktu itu tentang sejarah ya. Jadi kalau saya melihat sih ini kekuatan dari Allah ya. Jadi Yova ngejalinin ini ya menjalankan gitu. Tapi memang di situ saya melihat memang mungkin ada cerita di balik ini. Yova harus survive, harus kuat, dan memang sekolah sangat protect, sangat support Yova gitu loh. Tidak dikasih tahu Yova tuh kemarin ke rumah sakit jiwa ya? Teman-temannya saya nggak tahu apakah guru-gurunya menceritakan ke teman-temannya, tapi yang jelas guru-gurunya bilang saya tahu dari Yova katanya kalau Yova nggak boleh dibiarin sendiri. Jadi harus di dalam kelas itu Yova harus ada temennya, ngajak ngobrol, ke kantin nggak boleh sendiri, itu treatment dari sekolah. Gurunya yang cerita ke saya. Keren banget tuh sekolahnya. Jadi membantu dan banyak ya? Iya, banyak juga yang bertanya kenapa sih harus terbuka sama sekolah masuk RSJ, kan bilang aja lagi liburan, lagi masuk pesantren gitu kan. Tapi saya melihatnya ini Yova bisa aja pindah sekolah, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi memang sebagai orang tua kalau memang anak kita sedang bermasalah apapun, sebaiknya kita jujur sama pihak sekolah. Ya, sama tadi jangan meninggalkan. Dihadapi. Iya, dihadapi. Kalau kita pindah sekolah itu memang solusi sedikit ya, cuman itu bukan masalah tidak terselesaikan karena memang ya kondisinya akan di situ lagi, cuman hanya pindah tempat. Jadi saya waktu itu berpikir menghadapi saja keputusan sekolah, bagaimana kita ikuti. Saya terus terang ini Yova kondisinya seperti ini, sampai sekolah nggak percaya di awal. Karena tadi kan dia terlihat sempurna. Terlihat sempurna, pinter, masuk situ juga dia masuk sekolah kelas unggulan waktu itu. Jadi kan kalau di SMA-nya tuh dibagi-bagi anak-anak biasa, kelas spesifik unggulan yang nilainya memang baik-baik, the best. Jadi sampai sekolah boleh Yova sekolah di situ harus ada surat keterangan dari rumah sakit. Setuju memberikan surat keterangan sedang dirawat di bangsal poli jiwa. Tapi sakitnya apa? Nggak mau. Nggak, misalnya sakitnya adalah bipolar disorder seperti itu, nggak mau. Tidak ada kata-kata kayak gitu. Dan itu sekolah akhirnya menerima setelah kita nego itu. Jadinya bagus, ini juga iya, rumah sakitnya memang terus terang bagus untuk penanganan ini gitu. Nah setelah itu Yova melalui prosesnya dan berhasil. Akhirnya dia UNPTN. Iya, melalui itu ya. SNPTN. SBM. Ada SNMPTN, ada SBMPTN. Kamu apa? Semuanya. Semuanya dia ikut. Ya, dari semua yang Yova. Nah, kemudian si Yova ini punya niat untuk ngedaftar di semuanya. Iya. Nah, psikologi. Semuanya psikologi. Daftar di UGM ya kan? Daftar UGM, UI. Akhirnya keterima lah di UI. Iya. Apa rasanya pada saat Yova diterima di UI? Ya, apa ya? Saya sujud syukur, terus terang menangis, haru, meskipun memang ada firasat juga karena memang Yova berjuang banget ya untuk dapat ini gitu loh. Jadi dia memang udah persiapkan diri dia banget, belajarnya memang udah lama mempersiapkan dirinya ya, 2 tahun sebelum masuk UI ini. Hebat banget ya, dengan kondisi yang ngedrop tuh dia bangkitnya itu luar biasa. Iya, bangkitnya memang itu pasti kekuatan ibu. Ya, kita di belakang memang perempuan anak. Seorang anak itu ada perempuan hebat. Iya, Yova dan itu doa ibu yang kuat. Yova beruntungnya dia ada di supporting function yang kuat banget ya. Selain saya juga suami saya, papa tirinya Yova, terus orang tua saya juga sangat. Iya, terus om-omnya dia tuh, adik-adik saya juga supporting Yova tuh luar biasa. Nah, ini beruntung. Cuman memang yang saya kadang-kadang terpikir bagaimana kalau misalnya keluarga lain yang supportnya kurang gitu. Ini karena makin anak makin ngedrop ya, dan nggak ada solusi. That's it. Dan itu saya rasakan setelah Yova alhamdulillah pulih kayak gini, terus dia TikTok, banyak juga yang curhat, banyak anaknya itu punya masalah, dia pengen ke psikolog takut, bilang ke orang tuanya malu. Iya, benar. Aib katanya konsultasi ke psikolog, kamu nggak gila, ngapain kamu ke konsultasi psikologi, nggak ada di keluarga kita. Itu penting banget. Bahkan ada temennya Yova yang sampai harus ke psikiater, ke psikolog konseling sendiri, kan kesian.
Kalau di dalam kedokteran usia 19 masih dianggapnya tanda kutip anak ya. Masuknya dokter anak sebetulnya dan harus didampingi orang tua. Saya nggak kebayang Yova sendiri gitu konseling, dan ini anak sampai harus sendiri gitu ke konseling. Karena tadi orang tuanya nggak bisa, orang tuanya mengizinkan. Tidak mengizinkan karena pertama nggak percaya anaknya punya masalah secara gangguan psikologis. Kedua ngerasanya aib. Ketiga mungkin nanti mahal biaya berobat. Padahal persoalan anak di waktu lalu yang nggak diselesaikan itu akan menjadi membekas. Kalau Yova itu udah bekas kena borgol. Ini kamu bayangin bekasnya itu ada di mentalnya loh. Betul. Itu harus forgiveness. Nah Yova udah melalui itu gitu. Nah pada Yova melakukan TikTok dan viral seluruh Indonesia. TikToknya bawa baju alma mater UI, ya kan? Gimana ngomongnya Yova? Kamu ngomongnya gimana? Ulangin lagi. Nih, yang ngomongin apa? Nih, yang suka ngatain RSJ, pasien RSJ. Nih lihat, ada mantan pasien RSJ yang lolos masuk UI. Nah tuh, ada mantan pasien RSJ yang lolos UI. Dia bangga loh ngomong gitu. Iya dia bangga, cuman terus terang saya sebagai mamanya malah khawatir. Dia viral di TikTok, namanya RSJ Survivor pula ya. Kalau kita kan zaman dulu di angkatan saya tuh mungkin aib sekali ya masuk ke rumah sakit konseling. Ya benar sih, ketakutan orang tua zaman sekarang kan di angkatan saya ya. Itu zaman dulu tuh aib sekali kalau. Tapi Yova berani. Iya, Yova berani mendobrak itu sampai akhirnya saya ya sudah gitu menyerah. Tadi saya jangan jangan. Akhirnya support. Iya, saya support, tapi memang terus terang sangat protektif. Maksudnya ada konten yang saya nggak setuju take out komentar yang ini udah blokir. Jangan dipeduliin. Nah, Yova ini sekarang gini loh, karena pada saat dia terkenal dengan TikToknya itu, gitu kan, seluruh orang juga akhirnya terkenal. Bentar lagi mau diundang juga katanya ya di stasiun-stasiun TV nih. Ini bentar lagi dia booming nih, viral. Yova akan viral ya, terkenal. Nah sekarang ada hujatan-hujatan dong Yova, bener nggak sih, Mama? Nah, Yova tuh sekuat apa ngadepin itu? Tadi dia udah ngomong sendiri sih sama aku gitu. Kalau kita udah denger sendiri ya, bahwa saya udah melalui yang lebih parah, it's okay. Ini emang ada apa-apa ya? Nah, itu sendiri gimana? Saya melihat akhirnya kenapa saya membolehkan, karena dia sangat kuat motivasinya tuh nggak cuman mencari ketenaran pribadi ya, nggak cuman pengen viral karena joget-joget atau viral karena nice, good looking gitu, tapi memang ada misi yang akhirnya saya tidak bisa berkata tidak, malah dukung. Itu apa sih, Dek? Ya pengen orang-orang itu sadar akan kesehatan mental. Orang tua itu bimbing anak-anaknya kalau memang bermasalah, karena memang remaja zaman sekarang menurut saya pasti bermasalah. Memang benar. Baca deh komen-komennya tuh semuanya, aku kok ngalamin hal yang sama, aku juga suka pengen bunuh diri, tapi aku cerita sama siapa? Dan itu semua pengen Yova rangkul. Itu yang dia nggak mampu, itu malah yang saya khawatir sekarang. Karena terlalu dia waktu Ade juga harus istirahat supaya kamu moodnya tetap positif supaya bisa bantu orang. Kalau adeknya terlalu capek, semuanya dibales, itu kan ratusan komen dia bales lagi. Banyak banget ya Yova ya? Banyak banget ya, di YouTube, di ini gitu. Jadi semua dia bales, jadi akhirnya Yova harus jadi sosok yang kuat. Saya tidak bisa menolak, karena memang dia punya misi, nggak cuma sekedar pengen viral-viralan aja, tapi ada misi edukasi, itu yang saya support sih Mbak Popi. Keren banget sih Mama Yova di sini, mamanya Yova hebat gitu kan, perempuan yang kuat ya. Insya Allah. Dan Yova ini adalah dari asal kata dari Shifa yang mengobati orang lain. Iya, dari Al-Quran. Nanti moga-moga Yovania Ashifa. Jadi semoga juga Yova ini bisa mengobati luka batin anak-anak Indonesia nih. Iya, pengennya seperti itu. Makanya Yova itu harus melaluinya. Betul. Kalau nggak melalui, Yova nggak paham. Betul banget. Jadi Yova, kamu melaluinya itu, kamu akhirnya ngerti bahwa nih anak-anak Indonesia ini yang kemarin-kemarin ini mungkin yang sekarang ini juga mengalami luka batin, itu harus diobatin. Iya, betul. Dan kamu mendobrak itu untuk kasih tahu mereka, ayo jangan ayo kamu speak up. Jangan sampai kita kehilangan satu generasi ya, lost generation, anak-anak muda kita jadi remaja yang lemah, jadi remaja yang bermasalah, tapi
ngambang, akhirnya larinya ke narkoba. Bukannya konsultasi ke psikolog, psikiater, larinya ke obat-obatan, pergaulan bebas. Nah, itu yang kita nggak mau lost generation. Indonesia tuh harus jadi negara yang kuat dari anak-anak sekarang. Makanya akhirnya saya support kemana-mana, Yova antar kemana-mana, karena memang harus jagain dia juga. Bawel ngingetin minum dia obat gitu kan, harus. Tapi sekarang tidak banyak lagi. Tadinya 7 obatnya, sekarang tinggal 1. Alhamdulillah. Udah bukan. Jadi tapi biasanya kan gitu kan, kalau psikiater itu nanti lama-lama akan mengalami obatnya dikurangin hingga lepas. Iya, hingga lepas sama sekali. Kita doakan. Ada ingin Ibu sampaikan kepada orang tua yang mungkin sekarang ini, saya juga mau nambahin ini deh. Sebagai ibu Yova, ibu kan punya anak Yova ya, dengan berbagai macam persoalan tersendiri ya. Iya. Itu rasanya apa? Saya butuh kekuatan sih. Pertama, terus juga saya harus belajar terus ya. Jadi ibu kita nggak boleh ngerasa cukup gitu. Jadi kalau misalnya dulu saya hobinya nonton sinetron dan sebagainya, sekarang saya lebih kepada seneng nonton YouTube yang edukasi, psikologi keluarga gitu kan. Iya, harus belajar terus karena udah S2 ya. S2 psikologi lagi. Saya ngerasa harus belajar, jadi seneng banget nonton YouTube konten apapun yang memang bagus, termasuk kontennya Mbak Popi ya, mengedukasi, majalah-majalah perempuan, dan termasuk juga pasti ikut pengajian itu untuk menguatkan kita, karena zaman sekarang kalau kita nggak seperti itu, kesian anak-anak kita. Tuh, ibu-ibu kan? Nonton ya, ibu-ibu dengar ibu masukannya. Nah, kemudian juga tadi masukannya ya, sekarang ini perempuan juga mengalami tekanan. Iya, pasti banget. Ini nggak karena mamanya Yovan ya. Nih, sebagai perempuan sekarang juga mengalami tekanan yang luar biasa banyaknya. Nah, ibu sendiri nih merasakan tekanan apa aja sih sebagai seorang ibu? Waduh, zaman sekarang kondisi pandemi COVID ya, PPKM, multi peran ya. Kita harus pertama ngatur keuangan rumah tangga. Kalau uangnya kurang, pasti kita berpikir kita kerja atau enggak kan. Kalau kita bekerja, kita mikir jam berapa berangkat, terus sudah gitu anak-anak bagaimana, kalau masih balita makanannya, terus kita sendiri fisiknya kuat atau enggak. Di kantor mental persaingannya pasti berat karena tuntutan pekerjaan, persaingan di rekan kerja gitu kan, terus juga di jalan pulangnya capek, belum lagi COVID ya, kita juga khawatir bagaimana di rumah sudah capek tapi harus masih merawat anak, rumah tangga juga rumah harus diurus, cucian dan sebagainya, belum lagi kitanya juga harus sehat. Jadi aduh, ibu zaman sekarang tuh multi peran juga berat sekali gitu. Berat sekali, dan saya pikir kalau bapak-bapak cari nafkah, tok zaman sekarang kan mindsetnya seperti itu. Kalau ibu ya mikirin nafkah, semuanya dipikirin. Anaknya juga dipikirin. Iya, jadi kayaknya kalau sekarang ini banyak banget kasus yang akhirnya perempuannya juga mengalami tekanan. Kesehatan mentalnya kan juga mengalami gangguan ya. Tiba-tiba ibu lagi nggak kenapa-napa, tiba-tiba nangis. Betul. Ibunya nangis, tiba-tiba ibunya marah. Nah, ini banyak banget nih ibu-ibu di sana yang mengalami kondisi itu tuh. Menurut ibu sendiri gimana solusinya buat kesehatan mental para ibu tuh, apa harus dilakukan? Agar dia tetap bisa kuat menghadapi anaknya dan suaminya dan tekanan-tekanan lainnya. Teman curhat, jangan salah ambil curhat ya, memang psikolog gitu kan. Psikolog keluarga itu memang sudah harus menjadi satu sahabat keluarga ya, bukan aib. Jadi jangan sampai kita curhat malah curhat ke tetangga, aib kita kemana-mana gitu kan. Kalau sama psikolog kan otomatis sudah educated ya, sudah memang bidangnya dan rahasia terjaga gitu. Rahasia rumah tangga kita tetap terjaga. Kalau curhatnya sama ipar ya belum tentu juga nyampe lagi ke mertua. Nyampe gitu kan. Nah, jadi kita memang zaman sekarang ini memang tempat curhat ya? Ada butuh semuanya tempat curhat yang lebih bisa membimbing kita, nggak cuma sekedar melepas tapi juga membimbing gitu, Mbak Popi. Jadi saya rencana ya, baru rencana ini akan membuat sebuah aplikasi yang berkaitan dengan curhat ya. Jadi ada aplikasi nanti perempuan bisa curhat, nggak cuma perempuan juga remaja bisa curhat nih. Moga-moga nih terrealisasi. Dan kemudian juga ada teknik bagaimana ibu setuju nggak nih ya? Nanti saya pikir akan menjadikan setiap perempuan di rumah itu akan menjadi konselor. Harus wajib bisa. Nah, nanti ibu ikutan ya, maaf ya. Insya Allah bersedia. Insya Allah bersedia. Ikutan jadi timnya dari bagaimana aplikasi ini bisa berjalan dengan baik untuk para perempuan. Nah, berarti bisa bayangin nggak perempuan menjadi konselor di rumah tangga? Harus wajib. Karena konselor
menenangkan suami. Kalau suami ada masalah di pekerjaan, masalah di bisnisnya dia, anak sekolah daring kan, juga bagaimana menghadapi masa remaja, pertemanan, ya kan, pacaran atau enggak itu harus bisa jadi konselor gitu. Buat dirinya sendiri juga. Itu paling utama. Paling utama. Sebelum ngebahas ya suami dan anak, harus kuat dulu. Kuat dulu ya. Harus kuat dulu jadi superwoman memang. Superwoman, makanya segera bisa langsung mendapatkan layanan konseling betul. secara psikologi secara profesional. Terima kasih. Terima kasih Ibu, banyak Mbak untuk Popi. sharingnya dari Tugu. Nanti Sukses. aku ada rencana moga-moga bisa kolaborasi sama Yova. Kita akan bikin buku ya. Moga-moga nanti aku coba ajukan dulu untuk ide ini tentang masalah kesehatan mental. Kemudian juga nanti aplikasinya bisa dibantu juga. Semoga lancar Mbak. Itu sangat dibutuhkan ibu-ibu. Yes, banget. Pokoknya bagaimana nih ibu-ibu Indonesia nih bisa keluar dari persoalan ini karena Anda adalah tiang negara. Demikian dari saya, tolong dijaga kesehatannya ibu-ibu ya, bener ya? Sehat. Sehat selalu ibu, sehat fisik dan sehat mentalnya. Sampai bertemu lagi dan silakan kasih komen. Di sini ada yang ingin dipromosikan? Tetap sehat aja buat ibu-ibu semua. Terus, ada yang ingin dipromosikan untuk masalah media sosialnya? Yova pengen nih Yova. Titipan apa Yova buat mama? Oh iya, memang kalau saya sendiri sedang menjalani penerbitan dan memang rata-rata merekrut ibu-ibu rumah tangga yang bisa menulis novel. Jadi memang menulis itu salah satu jadi pelepasan jiwa juga. Bisa deh, sorry. Ini ibu-ibu saya ngomongnya memang nggak apa-apa, dilakuin aja nih. Kayaknya bisa deh gini nih. Kan aku bikin aplikasi. Nah, nanti part bagian dari aplikasi itu kita ada yang namanya ngajarin ibu nulis menjadi penulis. Setuju nggak? Betul. Nanti handle ya programnya ya. Bener ya. Bener. Nanti kita bisa kerjasama di situ. Nah, ibu-ibu bisa nulis bentuknya seperti apa? Nulis apa? Bentuknya novel bisa. Kemudian kita juga di Sivai Publishing direkrut sama Starry Alliance, itu agensi novel online, aplikasi Dreamy Novel tuh nulis novel dan bisa punya penghasilan gaji tetap bulanan di USD. Jadi lumayan banget. Jadi ibu-ibu dasteran gaji dolar, ibu-ibu ratusan dolar satu judul dalam setiap bulan. Jadi kalau 3 judul ya kalikan saja. Itu kemana? Hubunginnya kemana? Ke saya. Nomornya kasih. 0888 Jadi memang rata-rata ibu-ibu rumah tangga yang pengen masih ngurusin anak full tapi punya penghasilan tapi nggak suka jualan, ya sudah menulis saja. Nah, ini solusi banget ya kan. Jadi dia bisa menghayal, hayalannya itu mungkin bisa dibentuk dalam bentuk fiksi, ya kan? Betul. Digaji lagi dalam bentuk dolar. Iya, digaji. Serius dalam bentuk dolar. Bener, serius. Pertama kalau sinopsisnya diterima, ringkasan kita dapat 50 US, tanda tangan kontrak. Nanti kalau misalnya lanjut 1 bulan menulis continue setiap hari 1 bab itu 1000 kata minimal, 1 bulan dapat gaji 150 US, itu 1 judul. Kita belum itu 150 1 judul, jadi 150 ya kira-kira 2,1 juta ya. Terus nanti kalau misalnya ada yang komen, ada yang likes, ada yang beli koin kita, itu hitungannya beda lagi. Jadi total 1 judul bisa terima minimal 7 juta. Untuk 1 novel online. Tapi kalau novel cetak mau juga kita bisa bantu. Terus tentunya kalau misalnya memang punya keahlian lebih, bisa masak, jago ngurus rumah tangga, bisa bikin tips-tipsnya dijadiin buku cetak juga bisa. Kita bantu. Ibu-ibu jago masak, bikin resepnya, langsung akses nomornya ada di sini ya. Ya kan? Jadi udah ada solusi, apalagi coba ya kan? Bener. Kita udah ngomong tentang masalah perempuan, kesehatan mental perempuan, dan berikut solusi dan tipsnya. Terima kasih sharingnya luar biasa, Masya Allah. Semoga menjadi ilmu yang barokah ya, karena kita udah sharing dan ini tanpa paksaan. Jadi benar-benar bisa menceritakan dan semoga menginspirasi untuk seluruh perempuan Indonesia karena Anda adalah tiang negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar nggak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan.
Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.